Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali saya. Hari ini saya akan membahas tentang KD 3.5, yaitu pola pewarisan sifat pada hukum Mendel. Nah, di video ini saya hanya akan menampilkan yang hukum Mendel saja. Di video berikutnya saya akan membuatkan penyimbangan semua terhadap hukum Mendel. Nah, di materi yang pertama yaitu hukum Mendel. Nah, di hukum Mendel ini ada dua pembahasan, ada dua hukum yang harus kalian ketahui. Yang pertama, ada hukum Mendel 1, ada hukum Mendel 2. Nah, di hukum 1 Mendel itu berbunyi Mendel melakukan persilangan monohibrid, yaitu persilangan dengan satu sifat beda. Ya, satu sifat beda berarti bukan rasa ya, berarti manis disilangkan dengan air misalkan. Kemudian misalkan warna merah disilangkan dengan putih. Nah, itu hukum Mendel 1. Sedangkan yang hukum Mendel 2 berarti penyilangkan dengan dua sifat beda atau disebut juga dengan persilangan dihibrid. Berarti warna disilangkan dengan rasa juga. Nah, atau mungkin bentuk disilangkan dengan rasa. Nah, yang pertama contohnya ini hukum Mendel 1. Yang dicontohkan di sini itu bentuknya. Ini bentuk ini berbiji bulat ya, berbiji bulat. Kemudian yang disilakan sama Pak Mendel itu bulat dengan keriput. Bulat itu genotipnya B besar, keriput genotipnya B kecil, nih. Kemudian gametnya berarti B besar, ini B kecil. Anak yang pertama atau F1 akan didapatkan dari B besar, B kecil dijadikan 1. Nah, Adam Hawa jadikan 1. Jadinya Adam dan Hawa. Sampun ya. Kemudian ini ada F2. F2 yaitu F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil juga. Maka didapatkan ini, buatkan diagramnya, B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Nah, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, jika ada pertanyaan, berapakah perbedaan genotipnya? Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak, biasanya diteruskan dengan huruf. Maka ada B besar nih, ada B besar B kecil, ada B kecil B kecil. Berapa jumlahnya? B besar hanya 1. Sedangkan B besar B kecil ada 2, nomor 2 dan nomor 3. Sedangkan B kecil jumlah cuma 1 di nomor 4. Genotip, ingat, sifat yang tidak tampak. Sedangkan yang kedua, perbandingan fenotip, yaitu perbandingan yang tampak, terlihat. Maka ada bulat, itu dari B besar, kemudian ada keriput, B kecil B kecil. Nah, bulat, ada 3 loh. Mungkin ada pertanyaan, itu ada B kecilnya kok tidak ikut bulat? Karena B kecil bersifat resesif, kalah dengan B besar, maka sifat yang muncul adalah sifat bulat seperti itu. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ada kalanya di persilangan monohibrid itu muncul sifat intermediate. Ini langsung saja. Ini merah disilangkan dengan putih, jadinya tidak merah, tidak putih, jadinya merah muda, hampir sama dengan yang tadi. Berarti jika muncul M besar jadinya merah, M kecil tetap putih, tetapi jika ada M besar ketemu M kecil karena adanya intermediate jadinya merah muda. Ini juga merah muda. Nah, atau mungkin jika soalnya itu hitam dan putih, maka jadinya tidak hitam, tidak putih, jadinya abu-abu atau zebra misalkan. Nah, kita lanjutkan ke berikutnya. Hukum Mendel 2. Nah, ini adalah persilangan dengan dua sifat beda. Bulat,
keriput, ini satu sifat. Kemudian kuning, hijau. Nah, itu juga satu sifat. Nah, jika F1-nya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil, dari mana? Dari sini. B besar, B besar, K besar, K besar, maka gametnya cuma dua. B besar saja, K besar saja. Sedangkan B kecil, K kecil, dan B1, B kecil, K kecil saja. Maka jika digabung menjadi ini. Jika digabungkan menjadi B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dari mana? Dari B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dari dua ini. Yang sama disandingkan. Nah, didapatkan gamet untuk keturunan F1, F2-nya, maka B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Ditaruh di sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang F1-1-nya ditaruh di sini. Maka jadinya nomor 1, 2, 3. Contoh di nomor Nah, untuk nomor 5 misalkan, nomor 5. Kenapa kok bisa jadi B besar, K besar, K kecil? Nah, ini B besar, K besar, K kecil. Ya, mungkin yang nomor 15. Kenapa kok bisa jadi B kecil, K besar, K kecil? B kecil, ini B kecil, K besar, K kecil. Nah, jadi setelah selesai membuatkan diagram, maka didapatkan perbandingan fenotip. Ya, ini bulat kuning, berarti setiap ada B besar ketemu K besar, maka jadinya bulat kuning, yaitu di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 9, 13, 10, 7. Nah, itu adalah yang bulat kuning. Kapan keriput kuning muncul? Jika B besar tidak ada, berarti B kecil mana? B kecil. Nah, ini nomor 11, nomor 12, nomor 15 itu adalah keriput kuning. Kemudian yang bulat hijau, B besar, K kecil, nomor 6, nomor 14, nomor 8. Nah, di sini adalah perbandingan fenotipnya. Genotipnya lebih banyak. Nah, ini untuk berikutnya ada perkawinan resiprokal, yaitu perkawinan kebalikan dari yang semula. Jika induknya yang jantan hijau, kemudian yang betina itu kuning, maka itu hanya dibalik saja. Maka yang jantan itu yang resesif yang kuning, dengan yang betina itu yang dominan. Tujuannya untuk apa? Membuktikan bahwa induk jantan dan induk betina memiliki kesempatan yang sama dalam pewarisan sifat. Kemudian yang kedua, ada backcross, yaitu perkawinan antara individu F1 atau anak dengan salah satu induknya. Berarti ini anaknya sama induknya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya ada uji silang. Perkawinan individu F1 dengan induknya yang bersifat homozigot resesif. Jadi misalkan ada H besar, H kecil, H kecil, maka anaknya kan H besar, H kecil. Maka dikawinkan dengan yang H besar, H kecil dikawinkan dengan yang homozigot resesif. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah individu itu bersifat homozigot atau heterozigot. Nah, ini untuk video yang pertama untuk hukum Mendel. Selanjutnya akan saya siapkan untuk video yang berikutnya, yaitu penyimbangan semu hukum Mendel. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.